kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita kelak dimasukkan ke dalam surganya, tempat yang teramat damai. Tidak ada kesusahan, tidak ada masalah, karena semuanya adalah kedamaian dan keselamatan. Itu yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah disampaikan itu semua, baru dinyatakan bahwa apa yang diceritakan dalam ayat ini di surah Maryam sebenarnya mulai dari ayat 19 sampai ayat 26 tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa itulah Nabi Isa alaihissalam, Nabi terakhir dari Bani Israel. Karena informasi Al-Quranul Karim tentang para nabi dan rasul setelah terutusnya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Isa, itu pada umumnya nabi yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Sementara nabi dari kalangan Bani Ismail itu kita tidak temukan informasinya setelah Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi justru nabi terakhir yang diutus untuk misi kerahmatan, misi kedamaian, misi kasih sayang adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah sebenarnya kecewanya Bani Israel, karena mereka sudah menunggu Nabi akhir zaman itu, tetapi kemudian dia tidak datang dari Bani Israel, tapi datangnya dari Bani Ismail. Tetapi kita mengetahui bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah bersaudara dengan Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mestinya ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman, ada kerjasama yang harmonis antara pemeluk agama yang berbeda karena sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Isa alaihissalam di sini dikatakan dzalika Isa bin Maryam qaulal haq. Itulah Nabi Isa alaihissalam yang menyuarakan kebenaran. Dia datang kepada umatnya dengan menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, sampai kemudian dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadirannya di bumi ini tidak lama, tetapi karena dia meninggalkan pesan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia banyak sekali dikenal dan diperingati hari-harinya yang bersejarah untuk menjadi pedoman bagi umat manusia yang datang sesudah itu. Nah, Nabi Isa alaihissalam disebut menyuarakan kebenaran, yang kemudian ada keraguan dari umatnya. Dia terbuka menyampaikan kebenaran itu, lalu kemudian mempraktekkan dan mengamalkannya, dan itulah saya kira salah satu hal yang sangat penting dari Nabi Isa alaihissalam. Dia mengajarkan kebenaran, dia menyampaikan kebenaran, dan dia menjadi contoh, tetapi dia menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktunya di bumi ini tidak panjang, menyampaikan kebenaran, kemudian dia
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan oleh para umatnya. Nah, di sini menggambarkan betapa Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasul kemudian diposisikan oleh Al-Qur'anul Karim sebagai nabi dan rasul. Bahkan begitu Nabi Isa alaihissalam berbicara, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, "Inni Abdullah." Saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangannya. Dan dia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keistimewaan itu tidak digunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baru menyampaikan mukjizatnya itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika itu sangat diperlukan. Jadi keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan sebagai alat untuk membantu dan merendahkan pihak lain. Tetapi ajaran dasarnya adalah keselamatan, kenikmatan, kedamaian dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya di sini juga dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada banyak orang yang keliru terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah hamba, maka dia menegaskan diri terkait dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyampaikan kebenaran. Dia menjadi contoh tentang kebenaran itu meskipun dia menghadapi berbagai masalah. Tetapi dia tidak pernah berhenti. Dia terus melaksanakan perintah itu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan jalan keluar terhadap apa yang dialami. Nah, karena itu saya kira bagi kita umat Islam bahwa tahun baru itu, peringatan tahun baru setidak-tidaknya itu bersumber dari agama Kristen dan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kemudian ada perbedaan keyakinan di antara umat Islam dan umat Kristiani terkait dengan Islam, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Bagi kita umat Islam, kita meyakini, kita mempercayai seluruh informasi yang ada dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada perbedaan, maka perbedaan itu bagi umat Islam harus disikapi dengan kasih sayang, harus disikapi dengan kerahmatan agar perbedaan itu tidak menimbulkan disharmonisasi, perpecahan, apalagi permusuhan di kalangan umat Islam. Karena bagi kita umat Islam, hal yang sedemikian penting adalah memelihara persatuan, memelihara kebersamaan itu di tengah-tengah perbedaan agar kita bisa hidup rukun dan damai
meskipun berbeda. Tetapi tentu saja sekali lagi bahwa apa yang diinformasikan Al-Quran, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang menjadi acuan kita untuk menegakkan kebenaran itu, kecuali kalau ada petunjuk khusus dari Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah beliau. Nah, tetapi memang Nabi Isa alaihissalam sendiri menyatakan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Tetapi dia menegaskan bahwa wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya memberikan berita gembira tentang akan datangnya nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di ayat ini disebut ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad, yang berbeda dari Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk membawa kerahmatan, membawa kasih sayang kepada semesta alam. Jadi ajaran Islam yang pedoman dasarnya Al-Quran dan penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi, itu intinya misinya adalah misi kerahmatan, misi kasih sayang, misi kedamaian. Nah, kalau ada hal yang kemudian belum terjadi, artinya umat Islam belum lagi secara total dan menyeluruh bisa mengamalkan Islam dengan baik. Tetapi ke depan kita berharap bahwa umat Islam itu bisa tampil sebagai khaira ummah, umat yang terbaik, dan sebagai umat yang terbaik juga bisa tampil di tengah-tengah masyarakat dengan menebar luaskan kasih sayang di antara umat manusia. Nah, ini saya kira yang menjadi sangat penting bagi kita umat Islam, bahwa memang ada perbedaan, dan Al-Quran Karim memberikan informasi terhadap umat-umat terdahulu, baik yang durhaka maupun yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah agar kemudian umat Islam itu tampil sebagai khaira ummah, tampil sebagai umat yang menekankan kerahmatan dan kasih sayang, bukan hanya kepada yang seagama, tetapi yang berbeda agama, berbeda keturunan, karena seperti itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin hidup selamat dan damai di muka bumi ini, dan karena itu kisah-kisah Al-Quranul Karim yang disampaikan, termasuk kisah para nabi dan rasul terdahulu, itu sesungguhnya agar manusia bisa mengambil pelajaran, mengambil hal-hal yang baik untuk kemudian bisa diamalkan sesuai dengan kemampuan, kekuatan dan keahlian. Dan karena itu setiap pribadi muslim diminta untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan lahir dan batin agar bisa menjadi khaira ummah, sekaligus menjadi toladan dari umat-umat yang lain, dan kemudian tampil memberikan keutamaan, memberikan kasih sayang, menebarkan kerahmatan bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya kepada umat Islam, tetapi untuk semesta alam. Dan itu yang menjadi ciri khas dari umat Islam itu, dan diharapkan
bahwa ke depan agama ini semakin baik dan diamalkan dengan baik oleh umat Islam untuk bisa selamat di dunia dan tentu bahagia di akhirat kelak. Saya kira ini saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk terus mempelajari ajaran dan agama yang diwahyukan Allah kepada Muhammad SAW, yang ajarannya berlaku untuk seluruh umat manusia dan berlaku sampai akhir zaman. Demikian, Allahumma ma'al Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.